Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam Jumat. Kenalin, nama saya Ilham. Ada beberapa cerita pas gue kuliah, dan itu berlangsung ketika gue sama teman-teman lagi ngumpul nongkrong sama teman-teman di suatu camp baru. Waktu itu saya gabung di komunitas, dan komunitas itu tidak punya camp, tidak punya base camp. Dan waktu itu pihak-pihak BEM memberikan tempat untuk ditinggali, yaitu base camp baru kita di suatu gedung yang besar. Waktu itu kita sangat bahagia sekali karena diberikan tempat yang begitu besar di lantai 1 ya. Jadi komunitas yang lain itu di lantai bawah, namun komunitas kita diberikan di lantai 1 yang atas, dimana waktu itu merupakan sebuah gedung yang memang sudah ditinggali beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya. Namun pihak kampus memberikan kepada kita tempat itu kotor sekali, banyak banyak debu, banyak ramat kalau di Sunda, banyak juga mungkin dan lain-lain, karena memang tidak terurus. Kami bertiga, Kang Dandi, Egi, dan saya berniat untuk membersihkan tempat itu karena nanti untuk kita tinggali. Memang pertama-tama kita memang senang, namun pas kita membersihkan waktu itu jam 8 malam Isya, setelah adzan Isya kita tidak langsung ke masjid, jangan ditiru. Kami malah membersihkan gedung yang kotor itu waktu jam 8 malam, teman-teman. Bayangkan, waktu itu memang masih banyak orang di kampus karena ada kelas karyawan yang masih belajar. Ada juga Mang Atang tukang bakso di depan masih buka. Waktu itu kita setelah membakso di Mang Atang langsung membersihkan gedung kosong itu. Ya teman-teman, bertiga, saya, Egi, sama si Kang Dandi. Waktu itu kami tidak ada rasa takut sekalipun, karena memang kami bertiga ya tidak takut. Kalau berdua itu kemungkinan takut, teman-teman. Kalau satu orang, memang waktu itu bertiga tidak ada rasa takut sekalipun. Kami ke atas karena tangganya cukup jauh, 2 kali belok, serem juga seperti lorong. Kami berjalan ke atas dan kita buka ruangan kosong itu yang lama tidak ditinggali. Kita masuk, ternyata teman-teman pas kami buka, sungguh kotor sekali, tidak layak untuk ditinggali. Dan kami memutuskan untuk membersihkan, bagi-bagi tugas. Ada yang sapu-sapu, ada yang membersihkan posisi-posisi benda-benda sekitar, ada juga yang memang membuka ruangan-ruangan yang kosong, karena banyak sekali ruangan yang kosong. Waktu itu ada ruang tamu, ada ruang aula, ada WC, ada ruang khusus alumni, ada 5 ruangan kalau gak salah. Ada gudang yang dikunci tidak dibuka, entah apa itu. Waktu itu ada kejadian janggal, teman-teman. Pertama, Egi HP-nya ngedrop, semuanya HP-nya ngedrop. Alhamdulillah waktu itu bisa di charger karena ada colokan di sana di dekat dispenser. Kami memutuskan untuk nge-charger di sana, lalu sapu-sapu, membersihkan tempat sekitar. Namun teman-teman, Egi seketika diam, dan saya heran, sama si Kang Dandi juga heran. Kami tanya, Kang Dandi, itu kenapa si Egi diam? Kenapa? Lalu Kang Dandi menjawab, "Gak tahu, Am. Tanya aja, Am." Waktu itu saya menjawab, "Ya Kang, saya tanya aja ya." "Gi, kenapa Gi?" "Ham, itu Ham, HP gerak-gerak sendiri waktu di charger." Kami berdua sontak kaget sama si Kang Dandi.
Ternyata yang dibilang Egi itu benar juga. Pas kita lihat ke dispenser, HP itu gerak-gerak sendiri, gak ada angin, gak ada apapun. HP itu gerak, teman-teman. Kami seketika kaget. Yang tadinya gak percaya terhadap hal-hal seperti itu kaget. Kami bawa langsung HP-nya, lalu kami langsung lari keluar gedung itu, turun tangga. Karena waktu itu gelap sekali lewat tangga. Kami ada salah satu yang terjatuh, Kang Dandi terjatuh. Lalu kami membantu lagi dan kita memutuskan untuk 15 menit ke bawah, tidak untuk ke atas dulu. Setelah itu kami berkumpul di warung Mang Atang, tukang bakso, ngobrol bertiga tentang kejadian yang tidak masuk akal itu. Kalau misalkan memang kata Kang Dandi itu angin, gak ada angin sedikit pun di sana. Kalau misalkan memang di situ ada tikus dan lain-lain, itu di atas dispenser, mana bisa tikus naik dispenser. Egi di situ sangat diam, gak ikut berbicara karena dia shock melihat langsung HP-nya gerak-gerak sendiri. Waktu itu kami memutuskan untuk sholat isya dulu, dan setelah sholat isya kami lanjutkan kembali untuk membersihkan gedung kosong itu ke atas. Masih bertiga. Namun 5 menit kemudian ada teman kita yang baru, ada Rizky. Waktu itu Rizky membantu membersihkan ruangan itu. Lalu kami bersih-bersih dan kita menceritakan kejadian horor itu kepada Rizky. Rizky lalu bercerita, bro, mending kita baca Yasin dulu supaya ruangan ini dihindari dari kejadian-kejadian seperti itu lagi. Kita sepakat untuk membaca ayat suci Al-Quran, Yasin, bareng-bareng, karena kita nanti mau nginep di gedung itu. Karena takut ada kejadian apa-apa lagi, kita jaga-jaga untuk baca Yasin. Lalu dipimpin oleh Rizky, kita membaca ayat suci Al-Quran, Yasin. Setelah itu kami agak mulai tenang dan melanjutkan untuk bersih-bersih. Namun teman-teman, pas jam 12 malam kita masih begadang. Namun pas jam 2 ketika Egi, Dandi sama saya tertidur, Rizky belum tidur karena insomnia. Dia menemukan kejadian horor lagi. Waktu itu Rizky masih bangun, dan jam 2 dia membangunkan saya dengan kaget-kaget. Ham, bangun Ham. Saya masih dalam keadaan terlelap. Ham, bangun Ham. Dan saya mulai agak sadar waktu itu, di mana ada suara perempuan yang tertawa jam 2 malam. Waktu itu gak mungkin sekali ada mahasiswa yang memang masih bangun, cewek tertawa di tengah malam, dan tepat di ruangan kos yang memang gelap sekali itu ada suara cewek tertawa selama 5 menit. Egi dan Kang Dandi tidak saya bangunkan, dan saya cuma Ilham, saya sama si Rizky yang mendengar kejadian itu. Kejadian itu memang sontak sekali kaget, dimana saya bingung ketika ada suara perempuan tertawa bebas malam-malam jam 2. Lalu sama Rizky kita memainkan musik supaya menghilangkan rasa takut itu, dan suara perempuan itu masih terdengar jelas. Malah semakin kita memutar musik, semakin tertawanya mengeras, seolah mengganggu kita. Karena mungkin ruangan itu kosong, lama gak ditinggali, terus saya mengganggunya, malah meninggali ruangan itu. Kita juga bingung karena ruangan itu diberikan kampus untuk kita dijadikan base camp. Namun 5 menit kemudian suara itu menghilang. Alhamdulillah waktu itu kami tidur terlelap kembali sampai subuh. Lalu
subuh Rizky teman saya tadi mau ke WC, dan di WC gak disangka kembali di bawah keran ada darah segar yang masih baru saja tetetes. Dan itu kami tanyakan kepada teman-teman yang di sana di base camp tersebut, gak ada satupun orang yang memang mimisan atau memang terluka lalu ke WC. Gak ada satupun yang ke WC, namun ada darah segar yang berceceran di lantai di dekat teras. Kami sontak kaget. Kejadian yang memang tidak masuk akal waktu itu. Kami pun mulai memperkuat keimanan sama teman-teman untuk seringkali tadarus terlebih dahulu di ruangan itu. Dan kita mulai mengajak teman-teman untuk mencairkan suasana, untuk bergadang kembali di ruangan itu sama Agung. Agung anak pesantren, dia sangat religius. Dia mulai mengajak untuk tidak percaya hal-hal seperti itu karena itu gangguan dari jin katanya. Namun setelah waktu itu Agung nginep juga sama bareng-bareng, jadi berlima ya. Waktu itu beres baca Yasin, kita bincang-bincang mengenai apapun itu sampai jam 12. Namun setelah jam setengah 1 tiba-tiba ada suara terdengar dari bawah, ruangan bawah. Ketika orang-orang sudah tertidur, Mang Atang juga tukang bakso sudah tutup, ada suara keras pecahan kaca. Kalian tahu sendiri, pecahan kaca yang begitu banyak. Namun setelah kita lihat ke bawah gak ada apapun yang terjatuh, maupun itu gelas ataupun kaca. Jendela yang pecah karena apa itu gak ada. Di situ kami kaget sekali karena banyak sekali kejadian yang memang di luar nalar. Itulah pengalaman kami, atau saya dari Ilham. Itu juga pengalaman dari teman-teman saya, Egi, Kang Dandi, Rizky, sama Agung. Selamat malam Jumat semuanya. Tetap di rumah karena sekarang lagi pandemi. Jangan seenaknya karena kita hidup tidak hanya dengan manusia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan